Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Para sahabatku, kita lanjut membaca buku ini tentang kedudukan zikir nafas. Satu amalan paling aneh dan misterius yang diamalkan oleh banyak orang Islam masa kini ialah zikir nafas. Dikatakan aneh karena amalan tersebut jelas-jelas menyimpang dari usul tauhid, tetapi dibenarkan, diamalkan dan diajarkan oleh hampir seluruh ulama ma'rifat. Dikatakan misterius karena amalan tersebut tidak diketahui asal-usulnya tiba-tiba ada dan serta-merta didapuk sebagai amalan tertinggi dalam Islam, padahal tidak ada sandaran dalilnya dan tidak pernah dicontohkan Nabi SAW, sahabat, kalangan tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Dalam syiarnya, amalan menyimpang ini bahkan dinisbatkan kepada para aulia terkemuka. Padahal hingga setakat ini penulis belum pernah mendapatkan para beliau ini mengajarkan amalan zikir nafas ini dalam kitab-kitabnya. Oleh sebab itu, perihal zikir nafas ini dipandang penting untuk didudukan perkaranya demi kebenaran. Dugaan sebab timbulnya amalan zikir nafas. Sangat mungkin para pengajar agama itu hanya bermodalkan pemikiran saja. Yang dicari memang bagaimana cara mengekalkan zikir kita. Lalu dicarilah kegiatan jasad kita apa yang selalu dikerjakan, tak berkesudahan. Jawabnya bernapas, maka direka-rekalah zikir dipadu-padukan dengan napas, dikenal dengan zikir Hu Allah. Zikir napas bukan zikir kafi. Zikir napas juga tidak bisa digolongkan ke dalam jenis zikir kafi, karena yang disebut zikir kafi atau zikir syirri rahasia itu zikir yang tidak berhuruf, tidak bersuara dan tidak berbentuk. La biharfin wala sautin wala musawwarin. Sedangkan hembusan napas itu sehalus apapun tetap menimbulkan suara. Jadi zikir napas ini tidak masuk ke dalam dua jenis zikir yang ada di dalam Islam. Disebut zikir johar bukan, disebut zikir kafi juga bukan. Mari kita kaji zikir napas ini dari sisi paling fundamental, yaitu dasar-dasar agama Islam. Usuluddin merupakan sisi ideologis Islam yang tidak bisa diutak-atik dan tidak bisa dikompromikan dengan alasan apapun. Usuluddin ini merupakan petunjuk pelaksanaan juklak dan petunjuk teknis juklis pendirian bangunan Islam. Jika hari ini kita melihat wajah bangunan Islam merapuh, ternistakan dan sungguh mengecewakan, berarti ada yang salah dalam cara para ulama dan petinggi Islam masa kini. Ketika melaksanakan juknis dan juklak ini, semestinya wajah dan bangunan Islam itu kokoh, bermartabat dan memuaskan umat sebagaimana pada era Rasulullah SAW. Sudah disebutkan pada bab awal buku ini, Islam dibangun dengan dua hal, yaitu akidah dan syariah. Akidah dikaji dalam ilmu tauhid, sedangkan syariah dikaji dalam ilmu fikih. Dengan demikian kita ketahui juga ada prinsip dasar tauhid usul tauhid dan prinsip dasar fikih usul fikih, yang dalam kesempatan ini kita buat sederhana sebagai berikut. Usul tauhid: setiap yang bukan Tuhan pasti makhluk. Usul fikih: setiap yang diharamkan pasti mengandung mudarat, dan setiap yang tidak dicontohkan Nabi hukumnya bertolak. Nah, mari kita bedah zikir nafas dengan kedua pisau ini.
yaitu usul tauhid dan usul fikih. Metode ini juga bisa Anda gunakan untuk mengetahui kadar kebenaran dan kesahihan jenis pahaman maupun amalan lain yang diklaim atas nama Islam. Zikir napas dan usul tauhid. Ada bermacam-macam teknik zikir napas yang diajarkan di luaran sana yang intinya berupa menarik, tahan, hembus napas. Di sini kita kaji inti-inti ajaran zikir napas sebagai berikut. Menarik napas sambil membaca lafaz hu. Ini dilakukan dengan i'tiqad mendekatkan diri pada Allah. Menahan napas. Menghembuskan napas sambil membaca lafaz Allah. Ini dilakukan dengan i'tiqad memasrahkan segalanya pada Allah. Ada juga yang lebih parah, sebelumnya dianjurkan mengukirkan lafaz alif lam lam ha dengan ujung lidah pada langit-langit rongga mulut. Ada juga yang penuh hayalan, memusatkan konsentrasi pada jantung dan membayangkan jantung itu seperti lampu yang menimbulkan cahaya yang terang benderang dan memasukkan diri kita ke dalam cahaya itu. Lihat gambar contoh lain varian amalan menyimpang zikir napas. Oh, ini ada gambarnya. Tahan nafas Allah Allah 21 kali, keluarkan nafas Allah Allah 10 kali, 1 putaran, lakukan 21 kali putaran, tarik nafas Allah Allah 11 kali. Setiap yang bukan Tuhan pasti makhluk. Tentu saja semua itu tertolak. Usul tauhid Allah sudah jelas-jelas menyatakan dirinya tidak ada seumpama dengan segala sesuatu. Quran Surat Asy-Syura, Quran 42 ayat 11. Tidak ada yang setara dengan dia. Al-Ikhlas, Quran 112 ayat 4. Allah tidak ada yang seumpama dengan segala sesuatu. Artinya Allah tidak bersifat seperti sesuatu. Kalau napas itu sifatnya keluar masuk, pastikan Allah itu tidak bersifat keluar masuk. Dan jangan sekali-kali menyifatkan Allah dengan sifat napas yang keluar masuk. Yang namanya tidak ada seumpama dengan segala sesuatu, artinya jangan diseumpamakan dengan apa-apa. Termasuk jangan mengumpamakan napas masuk sebagai mendekatkan diri pada Allah, dan jangan mengumpamakan napas keluar sebagai memasrahkan segala sesuatu pada Allah. Perbuatan mengumpamakan Allah dengan napas seperti ini ialah contoh menyekutukan Allah dengan makhluk yang bernama napas. Membayangkan atau menyimpulkan sesuatu mewakili Allah, inilah yang disebut i'tiqad. Ingat, agama itu bukan i'tiqad. Agama itu bukan sekumpulan i'tiqad, pengimajinasian, pembayangan, penyimbolan sesuatu. Itu sebabnya dalam Islam tidak ada simbol-simbol. Bulan sabit dan bintang bukan simbol Islam. Gambar Ka'bah juga bukan simbol Islam. Tidak ada simbol-simbol dalam Islam. Yang ada pada Islam itu panji berupa tulisan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi, zikir itu artinya mengingat, bukan bernapas. Mengingat dan bernapas itu dua aktivitas yang berbeda. Tidak bisa napas dijadikan ingat atau ingat dijadikan napas. Jelas sudah bahwa amalan zikir napas itu tertolak. Usul tauhid dikatakan tertolak karena menyimpang dari prinsip-prinsip akidah Islam tentang Allah. Sebenarnya jika suatu pahaman maupun amalan sejak awal sudah menyimpang dari prinsip akidah alias dipastikan tertolak usul tauhid, sudah sewajibnya pahaman maupun amalan tersebut ditinggalkan saat itu juga. Akan tetapi baiklah, supaya terbunuh segala kepenasaranan dan afdal keyakinan, mari kita lanjutkan membedah zikir napas ini dengan pisau usul fikih. Zikir napas dan usul fikih. Ilmu fikih membahas secara detail segala jenis ritual dalam agama Islam. Para fakih ulama ahli fikih
menetapkan fatwa terkait ritual dalam rukun Islam berdasarkan Quran dan hadis-hadis sahih. Dan dengan demikian, setiap bentuk amalan yang diklaim sebagai ritual Islam wajib memiliki sandaran dari Quran maupun dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari penelusuran mengenai zikir nafas, hanya ada 2 sandaran hadis yang menyebut langsung kata nafas. Derajat hadis ini pun masih misterius. Dikatakan misterius karena tidak disebutkan perawinya, tidak diketahui asal-usulnya, dan belum didapati ada komentar ulama atau kesepakatan ulama mengenai perkataan-perkataan terduga hadis berikut ini. Nafas itu suatu jauhar yang masuk dan keluar dari badan, sehingga apabila menjadi kurang ilmu kepadanya, maka ia itu jahil namanya, tiada mulia kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat, di dalam kubur, dan di dalam titian Sirat al-Mustaqim, karena sesungguhnya nafas tiada masuk ke dalam tubuh dan nafas itu tidak keluar daripada badan. Barang siapa keluar masuk nafas tanpa zikir kepada Allah, maka sia-sialah ia. Baiklah, seandainya benar kedua pernyataan tersebut pernah disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap saja kita mengacu pada anjuran memainkan napas dalam zikir. Seandainya benar itu sabda Nabi Rasulullah SAW, tetaplah memaksudnya berupa anjuran untuk senantiasa berkekalan kesadaran esa kita beserta Allah, sebagaimana amanat Quran surat Al-A'raf ayat 190 dan 191, yaitu mengingat Allah dalam setiap keadaan, berdiri, duduk, berbaring. Sama sekali tidak mengarah pada anjuran untuk memainkan napas dalam berzikir, dan sama sekali bukan anjuran untuk menggantikan nafas menjadi zikir atau sebaliknya. Bahkan hingga setakat ini belum pernah didapati anjuran dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in untuk mengamalkan zikir nafas ini. Jelas sudah amalan zikir nafas ini bukan dan tidak pernah ada di dalam syariat Islam. Setiap yang tidak dicontohkan Nabi hukumnya tertolak. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Artinya, adapun sesudahnya, maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan ialah kitab Allah, Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah muhdatsat, perkara baru yang diada-adakan, dan setiap bid'ah itu kesesatan. Hadis riwayat Muslim. Zikir nafas dan hukum akli. Kalangan pengajar dan pengamal zikir nafas sering berdalih dengan 2 pemahaman berikut ini. 1. Bahwa nafas itu hakikat wujud Allah, dan 2. bahwa Hu itu asma Allah yang tertinggi. Benarkah demikian? Mari kita kaji dengan lebih teliti. Benarkah nafas itu hakikat wujud Allah? Tidak benar. Bukankah sudah dijelaskan dalam Quran bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan makhluk. Napas itu kan makhluk yang sifatnya keluar masuk, efeknya pada dada kita kembang kempis. Di manakah letak kebenarannya mengatakan bahwa rongga dada kita berkembang kempis karena Allah sedang keluar masuk jasad kita? Allah tidak keluar masuk dan tidak naik turun. Ini sudah dibahas tuntas pada uraian usul tauhid sebelumnya. Jadi simpulan pasti mengenai ini, nafas bukanlah hakikat wujud Allah. Benarkah Hu itu asma Allah yang tertinggi? Tidak benar. Sama sekali tidak benar dan bukan.
berikut ini dalil detail pembahasannya. Dari sisi ilmu bahasa linguistik umum, hu itu artinya dia. Walau bagaimanapun dan dalam bahasa manapun kata dia diawali kapital untuk Tuhan atau dia tanpa kapital untuk Tuhan, itu tetap saja kedudukannya secara bahasa ialah kata ganti subjek ketiga. Dia atau hu ini tetap bukan asma Allah, melainkan kata ganti pihak ketiga. Contoh situasi penggunaan kata ganti pihak ketiga. Saya dan Anda sedang menunggu kehadiran seorang teman. Setelah cukup lama menunggu, lalu orang yang ditunggu-tunggu pun muncul, lalu saya memberitahu Anda, itu dia orangnya. Saya pihak pertama, Anda pihak kedua, dia pihak ketiga. Logikanya, zikir itu sifatnya pribadi antara kita dan Allah. Jadi hanya ada dua pihak. Jika kita sebut hu Allah dalam zikir, artinya kita sedang beramal mendia-diakan Allah. Jadi ketika kita berzikir hu Allah, hakikatnya kita membaca-baca kalimat dia Allah, dia Allah, dia Allah. Nah, ketika berzikir seperti itu, kita sedang berkomunikasi dengan siapa? Siapa pihak kedua antara kita dan Allah itu? Jin, setan, atau iblis? Hu itu mendiakan Allah. Ada pihak lain antara diri dan Allah, masih bersekutu, belum esa. Dari sini saja pengamal zikir nafas hu Allah sudah jelas salah kaprah, terima tidak terima, memang begitulah faktanya. Dari sisi dalil, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Yang artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf, Quran 7 ayat 180. Jelas sekali perintah Allah di situ. Pakailah Asmaul Husna yang berjumlahnya 99 itu. Kalaupun mau memakai yang perhimpunan dari ke-99 asma dan sifat itu, pakailah asma kebesaran zatnya, ismu zatnya itu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'ullaha aw ad'ur rahman ayyumma tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Yang artinya, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Al-Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Quran Surat Al-Isra, Quran 17 ayat 110. Jadi keputusannya bagaimana? Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Itu Allah sendiri loh yang memerintahkan, bukan penulis. Inilah sisi menggemaskan kalangan tasawuf lalai itu.
terlalu mengotak-atik pemahaman, terlalu asik mengolah ilmu sampai tidak sadar sudah jauh dari sandaran. Umat bukannya semakin paham malah semakin bingung. Umat bukannya semakin bersih dalam beramal malah semakin menyimpang. Suka tidak suka memang begitu faktanya. Berzikir berbeda dengan berolahraga. Aktivitas bernapas itu terjadi secara alami, tidak diatur pun. Keluar masuk udara dari dan ke paru-paru tetap terjadi secara otomatis. Itulah yang disebut sunatullah, kehendak Allah. Jadi aktivitas bernapas itu kehendak Allah, bukan kehendak kita yang punya jasad. Bukti bernapas itu kehendak Allah dan bukan kehendak kita. Ada pada aktivitas jantung kita sendiri. Kita bisa menahan napas, tetapi tidak bisa menahan degup jantung. Siapa yang menghendaki jantung terus berdegup sejak kita dalam rahim itu? Allah. Jika sudah kita pahami betapa aktivitas bernapas pada kita itu kehendak Allah, mengapa kita lalu mau sok-sokan mengambil alih pengaturan Allah? Itu dengan cara mengatur-atur napas, bahkan dengan embel-embel hu Allah segala. Mengatur-atur napas itu berarti mengikuti kehendak nafsu kita, bukan mengikuti kehendak Allah. Kita bernapas seperti biasa saja, itu sudah dalam keadaan dekat dan pasrah kepada Allah. Kita bernapas seperti biasa, itulah keadaan ikhlas beserta Allah. Karena itu tandanya kita berserah pada pengaturan Allah. Justru tabiat mengatur-atur napas itu yang masuk kategori perbuatan menentang Allah. Pahamilah ini. Para pengajar dan pengamal zikir napas ketika tidak bisa menunjukkan bukti dalil dan kesohihan amalannya, sering lalu berdalih bahwa mengatur napas itu terbukti baik bagi kesehatan. Mereka bertanya, jika mengatur napas itu dilarang agama, bagaimana dengan orang yang melakukan jogging atau berenang? Apakah kita mengatur napas ketika berenang? Itu artinya mereka menentang kehendak Allah? Pertanyaannya sedemikian cukup kita jawab dengan balik bertanya. Kita ini sedang membicarakan ritual zikir atau sedang diskusi kesehatan jasmani? Berzikir itu ritual ibadah ataukah aktivitas berolahraga? Ketika berolahraga, tentu jasad kita melakukan aktivitas yang lebih daripada biasanya, sehingga aktivitas jantung pun terpacu dengan sendirinya. Ini tidak bertentangan dengan sunatullah, justru memang begitulah semestinya, sesuai dengan sunatullah. Sebaliknya, ketika kita berzikir, apa perlu kita mengatur-atur napas? Ketika berzikir itu Anda niat mengingat Allah atau niat menyehatkan jasad? Anda mau berzikir apa mau berolahraga? Untuk kesehatan jasad, Anda cukup rutin saja berolahraga tanpa sangkutkan dengan ritual ibadah syar'i. Ingat, bedakan ritual ibadah dengan aktivitas berolahraga. Ada juga orang yang bukan pengamal zikir napas Allah, mengaku bahwa ia dan majelisnya melazimkan mengatur napas setiap zikir. Ketika ditanya tujuannya untuk apa, ia menjawab sekedar untuk menjaga kestabilan stamina dalam berzikir saja, jadi bisa tahan berzikir lama-lama. Mari kita perjelas kedudukan masalah ini. Pertama, sudah jelas bahwa aktivitas berzikir itu tidak menuntut pengaturan napas apapun, karena jasad dan degup jantung juga tidak dipaksa terpacu. Kedua, wajib kita mengetahui ta'rif zikir atau pengenalan tentang zikir. Zikrullah itu artinya mengingat Allah. Maka yang wajib ada dalam aktivitas berzikir itu ialah musyahadah, hadir hati kepada Allah, bukan pada yang selain Allah, karena Allah memandang pada hati kita terlebih dahulu, baru kemudian memandang pada amal-amal kita. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika kita berzikir-zikir sambil mengatur napas itu musyahadah atau hadir hati kita kepada Allah yang tidak sama dengan segala sesuatu atau kepada napas?
Silakan Anda buktikan sekarang juga, lakukan sekarang juga. Misalnya Anda berzikir dengan mewiridkan subhanallah puluhan kali sambil mengatur napas, kemana hadir hati Anda selanjutnya, pada Allah atau pada napas. Jangan membohongi diri sendiri. Jika musyahadah hati sudah berbelok pada napas, berarti hakikat zikir Anda sudah berubah. Bukan lagi menyembah Allah, melainkan menyembah nafas. Musyahadah hati tertuju pada Allah disebut zikrullah. Musyahadah hati tertuju pada napas disebut apa? Berzikir napas sama dengan menyembah napas. Pahami. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian dan tidak juga harta benda kalian, tetapi Dia melihat hati dan perbuatan kalian. Sahih Muslim Juz 4 halaman 1987, nomor 2564.